فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali pertemuan Jumat kita dengan memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman dan membuktikan keberimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah Jumat di hari ini. Semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, terdokumentasikan dalam satu riwayat, dan riwayat ini valid tersambung pada salah satu sahabat utama di ring satu Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Satu kali beliau menyampaikan informasi penting yang terjadi saat suasana khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi sedang berdiri tegak di atas mimbar, dan kelak ini menjadi satu ketentuan bagi khatib dalam menunaikan ibadah Jumat dalam keadaan berdiri saat khutbah. Tiba kemudian lewatlah satu rombongan dagang disebut dengan kafilah atau ir, pimpinan seorang pedagang yang sangat handal, pimpinan seorang tokoh dari dunia bisnis yang sangat dikenal di masyarakat Madinah pada saat itu, bernama Dahyah bin Khalifah Al-Kalbi. Sosok ini baru datang dari Syam. Dulu niaga yang terjadi di era itu, bila tidak dari Yaman, maka datang dari Syam. Kalau sekarang wilayah sekitaran Syria, Libanon, Palestina, Yordania. Maka datang membawa beberapa komoditi yang memang sangat diperlukan pada masa itu, dan harganya cukup menjulang di lingkungan sosial masyarakat pada saat itu. Maka datanglah Dahyah ini dengan barang dagangan yang begitu banyak, menawarkan diskon yang sangat luar biasa, lalu kemudian berhenti di dekat masjidnya Nabi. Dia memiliki kediaman di arah Baqi yang sekarang wilayah pekuburan itu. Maka disambut oleh keluarganya dengan rebana-rebana, dengan bawaan yang sangat luar biasa, menunjukkan hiburan di dalamnya. Yang kelak ini menjadi karakteristik dan budaya di beberapa tempat. Kalau ingin dagangan laku, kadang-kadang dia bawa hiburan di dalamnya. Sekarang orang bawa setel dengan radio, sekarang orang menggunakan satu inovasi tertentu, bagaimana caranya menarik orang supaya datang. Maka disampaikanlah dengan tabuhan rebana itu, bahwa ini ada barang dagangan, komoditi yang dibutuhkan dan diskonnya besar. Maka hadirin, yang terjadi, orang-orang yang baru mengikuti khutbahnya Nabi SAW dan belum paham tentang esensi dan substansi khutbah Jumat itu, maka tergeraklah dengan tawaran itu. Mereka menduga khutbah itu bisa disimak dalam kondisi apapun, maka diresponlah seruan belanjaan itu, dagangan itu, ditinggalkan Nabi sedang berkhutbah. Maka yang tersisa di masjid Nabi kurang lebih dalam satu riwayat hanya 12 orang. Selebihnya mendatangi pusat niaga itu, melakukan transaksi jual beli, beberapa menikmati hiburannya, dan menyimpulkan khutbah pun bisa disimak dari luar. Maka apa yang terjadi? Dalam suasana itulah kemudian turunlah surah yang ke-62 dengan namanya surah Al-Jumu'ah, dan terletak di ayat yang ke-11, ayat terakhir penutup dalam setiap rangkaian Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin." Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setelah turun ayat ini, terjadi satu evaluasi yang sangat luar biasa dalam Jumat, dan nilai Jumat
itu value-nya lebih substansial, lebih terasa di lingkungan masyarakat Islam, dan dari situ terjadilah kemudian perubahan yang sangat luar biasa pada etika, pada karakter, dan yang membawa itu pada kesuksesan dan kebahagiaan masyarakat muslim pada saat itu, yang kelak mengantarkan wilayahnya berubah dari Yathrib yang tertinggal, yang ekonominya tidak stabil, yang konflik sosialnya masih tinggi. Dari turunan ayat-ayat ini merubah keadaan masyarakatnya menjadi teratur, tertib, ekonominya stabil, berkemajuan, masyarakat sejahtera dan bahagia. Dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada 17 persoalan yang dituliskan dalam catatan para ulama terkait dengan ayat ke-11 di surah Al-Jumu'ah ini. Khatib akan sedikit mengeluarkan dari 11 ini pada 3 pilar pokok. Dari 17 persoalan, di ayat ke-11 kita keluarkan 3 pilar pokok yang kelak akan merubah keadaan mustami' Jumat menjadi sosok-sosok yang lebih substansial dan mengantarkan ia pada kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat. Hadirin, yang pertama, para ulama memberikan catatan, ada kaidah dalam ulumul Quran. Jika kejadian itu tidak disebutkan kapan waktunya, siapa sosok-sosok yang terdapat di dalamnya, maka ini memberikan kesan bahwa kejadian dimaksud akan potensial terjadi lagi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Jadi kalau dulu di era Nabi, orang-orang belum paham tentang esensi Jumat itu, belum paham tentang pentingnya khutbah Jumat yang menjadi satu kesatuan dengan ibadah sholatnya, ya, sehingga dengan itu ia menyimpulkan khutbah bisa disimak dalam keadaan santai, bahkan bisa dengan niaga, bahkan bisa dengan menikmati hiburan. Maka kelak di era yang berbeda, mungkin di era kini pun akan didapatkan potensi-potensi yang serupa. Oh, sholatnya belum dimulai, khutibnya baru naik, baru khutbah pertama, masih ada kesempatan kita untuk menyusul kelak di khutbah yang kedua. Masih ada hal-hal yang penting yang mungkin dinilai oleh sementara orang ini lebih baik dibandingkan dengan Jumat. Transaksi bisnisnya belum selesai, tontonannya belum tamat, kenikmatan menikmati sesuatu, entah kopi kah, rokok kah, atau yang lain kah, belum selesai dituntaskan. Sementara khatib naik ke atas mimbar, disimpulkan masih ada khutbah yang kedua. Salatnya belum dimulai. Ini yang dimaksud al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kadang-kadang Allah tunjukkan peristiwa di era Nabi untuk memberikan sebuah kesan yang mungkin berulang di masa datang. Bukan karena kita vonis salah dia, bukan karena kita vonis keliru dia, tapi yang ini ditampilkan oleh Quran, ada orang yang belum memahami tentang substansi Jumat, saking pentingnya khutbah itu disatukan tersinergi dengan pentingnya sholatnya. Dan yang kedua yang paling penting itu, ada nilai-nilai dalam khutbah yang memberikan perubahan-perubahan dalam kehidupan. Ini yang menjadikan pembuka ayat ini ketika diturunkan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada umatmu, ada kondisi orang yang belum mengerti tentang esensi khutbah. Maka dari ketidakpahamannya itu, arahkan dia supaya paham. Di mana sisi ketidakpahamannya? Bagian pertama, ada yang menduga khutbah itu biasa, yang penting gak ketinggalan sholat Jumatnya. Tidak. Ada nilai yang penting di dalamnya. Ada substansi yang bisa memberikan perubahan dalam kehidupan. Karena itulah Nabi memberikan pesan-pesan yang penting pada setiap khatib, agar kontekstual ketika menyampaikan khutbah, agar substansial ketika menyampaikan khutbah. Ada pesan-pesan yang penting yang harus diutarakan. Khutbah bukan sekedar retoris, khutbah bukan formalitas yang ketika disampaikan gugur kewajiban Jumat dan rukun khutbah bagi khatib. Tidak. Apa yang dibutuhkan oleh jamaah, apa yang kemudian diperlukan dalam kehidupan, sentuhan itulah yang dihadirkan. Sehingga substansi khutbah didapatkan dan selaras dengan nilai-nilai dalam berkehidupan. Bagian pertama. Bagian kedua, hadirin, ini sesuatu yang sangat menarik. Qul, katakan Muhammad, dalam bahasa kekinian viralkan pada orang-orang yang keliru dalam menyimpulkan seakan-akan bahwa khutbah bisa disimak dengan tanpa harus bergabung dalam suasana jamaah Jumat. Katakan pada mereka, ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang sedang kau prioritaskan sekarang
Sehingga menyimpulkan bahwa khutbah Jumat itu nomor 2. Terkesan tidak terlalu penting. Bisnis saya belum selesai. Transaksi saya belum tuntas. Kenikmatan menonton program belum selesai. Lahun. Tijarah, jual beli. Bisnis. Katakan pada orang-orang yang memiliki pola fikir seperti ini, kata Allah, ma'indallahi, yang aku siapkan di balik Jumat itu, khairum minal lahwi wa minat tijarah. Lebih dahsyat, lebih baik, lebih bernilai, lebih berharga, lebih penting dibandingkan dengan seluruh aktivitas yang kau sedang kerjakan sekarang. Jadi saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan sesuatu yang istimewa dalam Jumat yang melebihi seluruh aktivitas yang kita kerjakan bersamaan dengan khutbah dan Jumat itu. Jadi kalau Anda melakukan transaksi, misal ada nilainya 1 triliun, ada hiburan yang sedang dilakukan bersamaan dengan khutbah Jumat, ada kegiatan aktivitas yang bersamaan dengan Jumat, itu ternyata menurut keterangan Al-Quran dan dengan iman itu kita baca, Allah yang menyampaikan, ada satu bagian di Jumat yang mengalahkan itu semua. Yang nilainya lebih tinggi daripada itu semua. Dan disifati di dalam Al-Quran dengan satu huruf saja. Qul, katakan ya Muhammad, ma indallahi, yang telah Allah siapkan dalam Jumat itu khairun, lebih tinggi, lebih baik, lebih istimewa dibanding dari segala aktivitas yang sedang kalian kerjakan, yang dengan itu ada sebagian meninggalkan Jumat. Hadirin, beberapa sahabat kemudian berupaya mengulik, mencari apa jenis apa bentuk dari keistimewaan yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ini, sehingga mencarilah mereka rahasia itu dari keterangan Nabi SAW. Satu dari sekian banyak keistimewaan di Jumat itu dijumpai dalam keterangan Nabi SAW, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, didokumentasikan keterangan ini dalam Sahih Muslim karya Al-Imam Muslim, muridnya Imam Al-Bukhari, la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa yusalli thumma sa'alallaha ta'ala illa a'tah. Keistimewaan pertama, di dalam Jumat Allah menyediakan waktu yang sangat sekejap. Tidak pernah ada seorang hamba beriman mendapatkan waktu yang singkat itu, yang sekejap itu. Apakah dia dalam keadaan sedang jeda khutbah? Apakah dia sedang menunaikan sholat dalam kemudian sujudnya? Ataukah datang dia di awal berzikirnya? La yuwaffiqhu, dan dia kemudian berdoa meminta kepada Allah, illa a'tah, kecuali seluruh permintaannya dikabulkan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, kul ma indallahi, apa yang telah aku siapkan bagi orang yang serius untuk Jumat, datang dengan seruan iman kepadanya, ya ayyuhalladzina amanu, hai semua yang beriman. Kita merasa beriman, kita sambut dengan iman kita Jumat itu. Datang kita kepada Allah, menikmati ibadahnya, lalu berdoa, la yuwafiquha abdun muslimun, tidaklah menjumpai waktu sekejap ini, waktu yang singkat ini, kemudian dia meminta illa a'tah, kecuali Allah kabulkan. Ada yang lebih besar dari sekedar materi yang kita tambah, dari kedudukan yang meningkat. Ada yang lebih besar. Setinggi-tingginya orang dalam kedudukan, bukankah masih berdoa? Sebanyak-banyaknya materi didapatkan, bukankah dia masih bermohon kepada Tuhan?
minta kebahagiaan, minta ketenangan, minta kedamaian, minta kelancaran. Anda bayangkan, seluruh doa yang dipanjatkan bersamaan dengan Jumat itu berpotensi dikabulkan oleh Allah ketika kita serius menunaikannya. Jadi kalau selama ini kita amin, kita berdoa, belum terkabul, coba dicek. Bukan berarti doanya yang keliru, kesungguhannya yang belum tampil. Jumatnya belum menggunakan iman. Padahal Allah mengatakan dalam pembuka surah Jumu'ah di ayat 9 itu, datanglah dengan iman. Ketika iman hadir dalam jiwa kita, Allah merespon itu semua dengan segala kebaikan yang kita harapkan. Itu kaidah. Yang ketiga, wallahu khairur raziqin. Ini yang sangat menarik. Allah bertanya kepada kita semua dengan kesadaran pada diri kita. Hei, bukankah engkau punya kesimpulan aku yang punya rezeki? Bukankah engkau punya kesimpulan aku sang pencipta yang maha memberi? Aku yang menghidupkan, aku yang mematikan, aku yang memberikan segala hal yang kau butuhkan. Wallahu khairur raziqin. Engkau meminta rizki kepadaku, aku yang terbaik dalam memberikan rizki. Engkau yang minta, engkau yang doa dimudahkan. Tapi ketika aku panggil, engkau menjauh dariku. Di penutup Jumat, seakan-akan dalam kalimatnya, engkau mengatakan aku Tuhanmu. Engkau berdoa padaku. Engkau minta rizki. Kau masih sibuk dengan rapatmu. Kau sementara engkau yakinkan pada dirimu, aku yang memberikan rizki. Aku yang terbaik dalam memberi rizki. Maka Allah katakan di akhir, wallahu khairur raziqin. Bukankah engkau sadar aku pemberi rizki yang terbaik? Aku yang mengaturnya. Lantas kenapa engkau jauh dariku? Hadirin, tidak ada satupun umat di era Nabi yang hadir dalam Jumat kecuali sempurna rizki dan kehidupannya. Silahkan Anda cari dalam sejarah siapa sahabat Nabi yang hidupnya sengsara. Tidak ada. Semua menikah dengan profesi. Even itu hanya seorang muadzin. Bilal itu nggak pernah mengeluh. Cari dalam riwayat. Tapi nggak pernah ketinggalan Jumatnya. Nggak pernah ketinggalan tahajudnya. Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Talhah, orang-orang hebat yang aktif hartanya sampai sekarang masih ada. Tapi catat dalam sejarah, tidak pernah mereka meninggalkan tahajud, bahkan dalam perjalanan bisnisnya. Apalagi Jumat. Dan kerinduannya kepada Allah luar biasa. Sehingga dengan itu, dia bisa memanage harta, Allah limpahkan kepadanya harta karena sudah sanggup mengelolanya. Seluruh kesimpulan di ayat ke-11 ini, lantas dengan singkat diberikan catatan oleh para ulama kembali ke hadis Jabir dalam suasana bekal yang berbeda. Di akhir kehidupan Nabi SAW sebelum meninggal, maka ditafsirkanlah seluruh pesan ini dalam 3 pesan pokok Nabi dalam kesempatan Jumat. Qala Rasulullah SAW, Nabi memberikan pesan kepada kita semua, ayyuhan nasu, wahai seluruh manusia tanpa kecuali. Jadi kalau kalimatnya kepada orang beriman tapi menggunakan ayyuhan nas, bukan hanya iman kita yang disentuh, tapi juga sisi kemanusiaan kita. Sebagai manusia, kita merasa punya pencipta. Sebagai manusia,
perbaiki diri kita. Sehingga kita pulang baik menurut istri kita, baik menurut anak kita, baik keluarga kita, dia orang baik. Kata tetangga kita, dia orang baik. Tapi yang terpenting adalah, apakah menurut Allah ini kita orang baik? Maka kesimpulan yang pertama kata Nabi, tubu ilallah. Setelah kita merasa ada yang berubah dalam diri kita, spiritual kita berubah, salat mulai dijaga, sosial kita dirubah, dengan keluarga jadi baik, dengan teman jadi baik, dengan tetangga jadi baik, membangun bangsa dengan cara yang baik. Maka yang kedua, kata Nabi SAW, wasilu, dan sambungkanlah bainakum wa baina rabbikum bikathrati dzikrikum. Perbaiki, sambungkan hubungan Anda dengan Rabbmu dengan memperbanyak zikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pulang, Anda pulang ketemu keluarga, tidak baik dengan keluarga, kan nggak enak pulang. Anda ke kantor ketemu teman, nggak punya hubungan baik dengan teman, nggak mau nyapa Anda, pindah ke tempat lain. Anda pulang ketemu tetangga, sedang nggak baik-baik dengan tetangga, Anda menghindar jalan yang lain. Anda pulang nggak punya hubungan baik dengan Allah, bagaimana bisa ketemu Allah? Maka cara membangun hubungan baik dengan Allah, perbanyak zikir. Zikir bisa dengan doa. Doa disebut dengan zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Salat ini bagian terakhir yang paling penting yang akan kita bawa. Wabadiru bil a'malis salihati qabla an tashghalu. Sepanjang punya kemampuan, sepanjang punya kesehatan, segeralah mendedikasikan tenaga kita untuk memperbanyak karya-karya positif yang disebut dalam bahasa Al-Quran dan Hadis dengan amal soleh. Maka mumpung kita masih kuat, qabla an tashghalu, sebelum Anda punya kesibukan yang lain, sebelum tenaganya melemah, silahkan perbanyak karya yang positif sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang bekerja, bekerjalah dengan energi positif, semangat yang baik, berharap ada kesuksesan, dan niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke rumah sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anak, sebagai kerabat, jadilah keluarkan energi yang positif, berkarya yang baik-baik, bergembira, tinggalkan pekerjaan sejenak, nikmati kehidupan berkeluarga, hadirkan aura-aura positif dengan teman yang positif, dan niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ingin bertanya singkat dan jawab dengan hati masing-masing. Dari sekian lama Anda hidup sampai dengan saat ini, berapa bagian kehidupan kita yang kita niatkan sebagai ibadah untuk mencari perhatian Allah dan menjalaninya dengan serius, bahagia, dan nyaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an.